Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyediakan hati, pikiran, waktu kita untuk bersekutu di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan saat ini untuk menerima berkat-Mu melalui firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Berfirmanlah bagi kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Rabu 7 Mei 2025 tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, pasti kita selalu menghadapi yang disebut dengan cobaan. Yaitu di mana setiap perjalanan hidup kita dimanapun berada, dalam kondisi apapun, baik suka atau duka, pasti di situ selalu ada tanda-tanda kita menghadapi yang disebut dengan pencobaan. Tentu hal ini bisa saja kita akan mengalami satu kejatuhan dalam hidup kita kalau kita tidak memegang satu prinsip iman atau pengetahuan akan firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini itulah yang dihadapi oleh Rasul Paulus, di mana pada waktu ia memberitakan tentang keselamatan Kristus di tengah-tengah jemaat yang sudah mulai berkembang dan mengetahui akan ajaran Kristus, tetapi di tengah-tengah kehidupan mereka itu ada juga yang disebut dengan nabi-nabi palsu yang memberikan ajaran-ajaran sesat mengenai tentang keselamatan Yesus Kristus, termasuk dengan anugerah ataupun karunia-karunia yang dimiliki oleh orang Kristen pada waktu itu. Paulus menggambarkan nabi-nabi palsu itu bagaikan seperti ular yang cerdik yang telah memperdayakan si Hawa. Dari situ terlihat bahwa dalam kehidupan orang-orang percaya selalu diperhadapkan tentang berita-berita atau ajaran palsu, seolah-olah benar tetapi sudah jauh dari dasar iman kepercayaan orang Kristen. Tentunya kita masih mengingat bagaimana Hawa diperdaya oleh ular yang licik itu, membuat dia jatuh ke dalam dosa akibat mendengarkan bisikan ular. Saudara-saudara yang kekasih, tidak jauh demikian. Kita juga selalu mendapatkan bisikan-bisikan ataupun roh-roh duniawi, roh-roh jahat yang mencoba untuk menjatuhkan yaitu dasar iman kita yang benar sesuai dengan yang disebut dengan firman Tuhan yang menjadi dasar daripada iman kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak mengandalkan hanya yaitu pengetahuan kita sendiri atau kekuatan kita sendiri untuk memahami sesuatu hal. Tetapi apabila kita selalu menyerahkan di dalam doa dan pekerjaan Roh Kudus yang bekerja melalui firman yang kita renungkan atau kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita, pasti kita dapat membedakan mana yang disebut ajaran benar dan ajaran yang tidak benar, ajaran palsu atau ajaran yang asli. Semuanya itu adalah kuncinya, saudara-saudara kekasih, apabila kita selalu rajin untuk mempergunakan waktu, tempat, dan hidup kita menyerahkan diri di dalam bimbingan Roh Tuhan di dalam hidup kita. Pasti kita akan melihat bagaimana kebenaran dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu tetap mendengarkan suara Tuhan melalui kuasa Roh Tuhan di tengah hidup kita, sehingga kita dapat mengetahui mana pikiran yang menyesatkan hidup kita dan mana daripada pikiran suara yang memimpin hidup kita kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk
Roh Tuhan yang selalu membimbing kami. Biarlah kami selalu dengar-dengaran dan rajin dan dengan rendah hati menyerahkan diri hanya di dalam bimbingan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.